Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol hadiri KTT G20 di Bali. Sosok istrinya cantik sukses mencuri perhatian publik. Tak sendiri, Presiden Korea Selatan ini tiba di Indonesia bersama sang istri Kim Ken-hye. Orang nomor 1 di Korea Selatan ini tiba di Bali pada Senin 14 November 2022 dini hari. Kedatangan Yoon Suk Yeol bersama istri rupanya langsung mencuri perhatian publik. Pasalnya, kecantikan istri sang Presiden Korea Selatan ini membuat netizen takjub. Kim Ken-hye terlihat anggun saat turun dari pesawat mendampingi suaminya. Wanita berkulit putih itu terlihat anggun memakai dress berwarna putih dengan make up sederhana ala perempuan Korea Selatan. Kim Ken-hye terlihat anggun turun dari pesawat sambil digandeng suaminya yang merupakan orang nomor 1 di Korea Selatan. Wajah Kim Ken-hye pun mencuri perhatian lantaran sangat cantik dan muda untuk ukuran The First Lady. Namun siapa sangka, dikutip dari Wikipedia, Kim Ken-hye berusia 50 tahun. Kim Ken-hye lahir 2 September 1972. Ia adalah ibu negara Korea Selatan yang ke-13 sejak 10 Mei 2022. Selain sebagai istri presiden, saat ini Kim Ken-hye menjabat sebagai Chief Executive Officer dan Presiden perusahaan pameran seni Kofana Content. Kim lahir pada 2 September 1972 di Yangpyeong, Korea Selatan. Dia bersekolah di Myungil Girls High School sebelum lulus dari Universitas Kyunggi dengan gelar seni. Pada tahun 2009, Kim mendirikan Kofana Content, sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam pameran seni dan telah menjabat sebagai Chief Executive Officer dan Presiden sejak saat itu. Kim menikah dengan Yoon Suk Yeol pada tahun 2012. Pada 10 Maret 2022, setelah suaminya terpilih sebagai presiden terpilih Korea Selatan, Kim menyatakan bahwa dia lebih memilih istilah istri presiden daripada ibu negara. Di balik kecantikannya, ternyata sederet kontroversi menyertai Kim. Dilaporkan pada 2019 diduga Kim tidak membayar pajak. Selain itu, Kim juga pernah diselidiki karena diduga menerima suap untuk menjadi tuan rumah pameran seni. Pada tahun 2021 ada laporan bahwa Kim telah menggelembungkan resumenya dengan koneksi ke sekolah bisnis Stern Universitas New York. Dalam konferensi pers, dia kemudian secara terbuka meminta maaf dan berjanji hanya untuk fokus pada peran sebagai pasangan Yoon, bahkan jika Yoon suaminya terpilih sebagai presiden. Mengikuti janjinya, Yoon memasukkan penghapusan jabatan ibu negara dalam kantor presiden dalam janji kampanyenya. Kontroversi lainnya pada akhir tahun 2021, jaksa mengumumkan bahwa mereka akan memulai penyelidikan terhadap Kim atas tuduhan korupsi terkait manipulasi pasar saham. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!